Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Khusus buat teman-teman mahasiswa, akademisi, atau kalian yang memang pecinta seni, yuk siapkan catatan kalian. Hari ini kita bakal adakan semacam kelas master nih, masuk langsung ke jantungnya seni tradisional Indonesia, wayang kulit. Ini bukan cuma pertunjukan boneka biasa loh, ini benar-benar sebuah simfoni epik yang mencampur aduk sejarah, spiritualitas, skill tingkat dewa, dan panduan moral yang udah bertahan lebih dari 1000 tahun. Kita bakal sama-sama ngelihat gimana selembar kulit hewan bisa disulap jadi cermin yang merefleksikan seluruh alam semesta kita. Keren banget kan? Oke, biar nggak penasaran, langsung aja kita bedah silabusnya. Kita punya 4 modul utama hari ini. Pertama, evolusi sejarah. Kedua, bengkel kerja. Ketiga, sang maestro dan panggung. Dan yang keempat, filosofi kosmis. Yuk kita mulai. Masuk ke modul pertama kita, evolusi sejarah. Perjalanan seni wayang ini luar biasa panjang. Kita tarik mundur ke abad ke-10 ya, di era Raja Dyah Balitung dan kemudian Raja Airlangga. Di masa itu, istilah kayak mewayang atau aringgit udah mulai tercatat di prasasti-prasasti, barengan sama kuatnya akar epos Hindu-Buddha. Terus fast forward ke abad ke-15, seni ini ngalamin transformasi yang benar-benar drastis di tangan Sunan Kalijaga. Beliau pakai wayang sebagai medium cerdas buat syiar Islam di tanah Jawa. Dan sejarah panjang ini akhirnya mencapai milestone puncaknya pada November 2003, waktu UNESCO menetapkan wayang kulit sebagai karya kebudayaan lisan dan tak benda manusia yang luar biasa. A true masterpiece. Nah, bagian yang paling mind-blowing tuh waktu Sunan Kalijaga ngelakuin adaptasi budaya yang super jenius. Waktu itu orang-orang lagi hype banget sama wayang beber yang dibikin dari daluang atau kertas Ponorogan. Tapi masalahnya dalam ajaran Islam, melukis makhluk hidup persis aslinya di atas kertas itu dilarang. Terus apa solusinya? Sunan Kalijaga ganti materialnya. Dari kertas dipindah ke atas lembaran kulit sapi atau kerbau, terus bentuknya dipipihkan dan dibikin lebih stilisasi. Ini manuver yang brilian abis. Syiar Islam tetap bisa jalan lewat tradisi yang udah dicintai warga tanpa nabrak aturan agama. Plus bonus poin, material kulit ini bikin karyanya jauh lebih tahan lama dibanding kertas. Sekarang, kita beranjak dari sejarah dan masuk ke modul kedua kita, bengkel kerja. Mari kita intip dapur pembuatannya. Bikin satu buah wayang kulit itu benar-benar butuh level craftsmanship tingkat tinggi. Pertama, si pengrajin nyiapin lembaran kulit sapi, kerbau atau kambing ukuran sekitar 50 x 30 cm yang udah diproses matang. Habis itu, masuklah ke proses pemahatan. Mereka pakai alat-alat besi dan baja berujung runcing dengan berbagai ukuran buat bikin pola lubang yang wah rumitnya minta ampun. Begitu bodi wayangnya kelar dipaat, lengan-lengannya mulai dirakit. Nah, disinilah presisinya diuji. Sendi-sendi lengannya itu disambung pakai sekrup super kecil. Tapi jangan salah, sekrupnya bukan dari logam biasa, melainkan dibikin khusus dari tanduk kerbau atau sapi. Tangkai penyangganya pun pakai bahan tanduk yang sama, benar-benar detail. Untuk penyelesaian akhirnya, teknik pewarnaan itu jadi kunci. Pengrajin kelas atas biasanya bakal pakai prada. Apa itu prada? Itu adalah lapisan kertas emas tipis yang ditempel dengan ekstra teliti ke wayangnya. Kenapa harus prada? Gini, kalau cuma di bronze alias dicat pakai cairan bubuk perunggu biasa, warnanya bakal cepet kusam. Tapi dengan prada, warna emas antiknya itu bakal keluar banget, lebih hidup. Dan yang paling krusial, warnanya tahan banting dari panasnya sorotan lampu pertunjukan malam demi malam. Dari bengkel pengerjaan, mari kita melangkah ke panggung utama. Modul ketiga, sang maestro dan panggung. Di dunia wayang, seorang dalang itu ibarat jantungnya pertunjukan. Peran pertama mereka adalah ngasih tontonan atau hiburan visual. Bayangin aja, sang maestro ini bertindak sebagai sutradara, aktor suara untuk puluhan karakter beda, plus jadi narator utamanya. Fisik dan daya tahan mereka benar-benar diuji. Mereka harus jago sabetan, yaitu teknik manipulasi gerakan boneka supaya penonton terus terhibur semalaman suntuk. Mereka bawa komedi, drama, dan action langsung ke balik layar. Tapi ingat ya, hiburan itu cuma lapisan luarnya aja. Poin utamanya ada di peran kedua sang dalang, yaitu ngasih tuntunan. Fun fact, kata dalang secara etimologi sering dikaitkan dengan akronim Jawa, mudal piwulang. Mudal itu membongkar atau menyebar, dan piwulang itu ajaran atau ilmu. Jadi dalang itu bukan sekedar entertainer biasa. Mereka itu kaum intelektual, pendidik spiritual, dan penjaga moral. Lewat dialog dan candaan karakternya, mereka diam-diam nyelipin kebijaksanaan hidup yang sangat mendalam. Tentu aja dalang gak main sendirian dong. Biar suasananya makin magis dan hipnotik, ada support system yang luar biasa.
Ada kelompok musisi yang disebut Nayaga, yang mainin gamelan, diselingi lantunan suara mistis para pesinden. Di depan dalang persis terbentang kelir, layar kain putih yang jadi batas antara dunia nyata kita dan dunia bayangan. Terus, tepat di atas dalang, ada belencong, lampu minyak atau lampu listrik yang cahayanya nyorot tajam ke wayang. Nah, sinergi dari musik, suara, cahaya, dan bayangan yang menari dramatis di kelir inilah yang bikin penonton susah beranjak dari tempat duduk. Lantas, siapa aja sih tokoh-tokoh yang hidup di bawah bayangan cahaya belencong ini? Wah, universe-nya gede banget. Ada dewa-dewi Hindu kayak Batara Guru, ada pahlawan-pahlawan dari epik Ramayana, sampai kubu Pandawa dan Kurawa dari Mahabharata. Tapi, disinilah letak kecerdasan budaya lokal kita. Sunan Kalijaga nyuntikin karakter-karakter baru yang 100% original Jawa. Para punakawan, ada Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Karakter ini literally nggak ada di India. Mereka merepresentasikan rakyat kecil yang ngasih humor segar dan satir, sekaligus jadi kendaraan mulus buat nyisipin nilai rohani Islam dan falsafah hidup di tengah-tengah tegangnya perang satria. Dan sekarang, kita masuk ke bagian yang paling filosofis. Modul keempat, filosofi kosmis. Sebelum pertunjukan epik malam itu dimulai, sebelum satupun dewa, kesatria, atau punakawan muncul, coba deh kita renungkan sejenak. Apa sih yang sebenarnya terjadi sebelum alam semesta ini punya bentuk dan kehidupan? Gimana cara tradisi kuno ini memvisualisasikan ketiadaan yang nyatanya menyimpan potensi tanpa batas itu? Dan panggung wayang mengilustrasikan jawabannya dengan sangat brilian. Sebelum cerita jalan, dalang bakal menancapkan satu figur raksasa berbentuk daun atau gunung persis di tengah layar putih yang masih kosong. Ini namanya gunungan atau kayon. Di gunungan itu ada gambar pepohonan yang merepresentasikan arwah leluhur dan binatang-binatang yang merepresentasikan denyut kehidupan. Pas gunungan ini berdiri tegak sendirian di tengah kelir, itu adalah simbol absolut dari jagat raya, alam semesta yang masih kosong dan murni pada awal penciptaan. Semuanya bermula dari sini. Pada akhirnya, esensi dari kelas master kita ini bisa ditarik balik ke kata wayang itu sendiri. Secara umum, kata ini berasal dari mahyang, yang artinya berjalan menuju roh spiritual atau Tuhan yang Maha Esa. Di sisi lain, dalam bahasa Jawa, ia juga berarti bayangan. Waktu kita nonton wayang, kita tuh sebenarnya lagi ngelihat cerminan dari hidup manusia yang kompleks. Ada sisi baik, sisi jahat, dan area abu-abu di antaranya. Nah, setelah ngerti sejarahnya, proses pembuatannya, sampai filosofi kosmisnya, mari kita renungkan ini sama-sama. Kalau wayang aja bisa jadi cermin alam semesta yang menuntun kita ke arah sang ilahi, lalu bayangan seperti apa sih yang sedang kalian pancarkan di layar kehidupan kalian sendiri hari ini? Pikirkan itu baik-baik ya. Terima kasih banyak udah bergabung di sesi bedah materi hari ini. Mari kita terus rawat warisan peradaban kita yang luar biasa ini, dan sampai jumpa.